Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk kembali walaupun ustadznya nggak hadir sesuai pelajarannya, iqtinaman lil waqt, untuk memanfaatkan waktu. Jadi saya isi ya. Kalian sudah kelas berapa sekarang? Satu. Baru saja kemarin kalian lulus MI, sekarang kelas 1 sudah mau kelas 2, artinya kalian mau jadi kakak kelas gitu. Jadi kakak kelas ya seharusnya menjadi teladan nanti untuk adik-adiknya. Bagaimana kalau misalkan kakak kelas belum memperbaiki diri? Masih sama seperti ketika kalian MI ya sedikit-sedikit dirubah kebiasaannya. Yang saya tahu kalian sih kebiasaannya, saya sangka-sangka ya, maksudnya ya bakal lebih baik dari kelas 2 yang sekarang. Mudah-mudahan seperti itu ya, tapi ada perlu yang saya harus koreksi ya. Saya baru kemarin kayak gitu, itu tanda isyarat, itu isyarat ya, isyarat bahwa kalian tuh jangan berisik gitu. Saya itu sedang di situ, saya sedang di kamar gitu. Ini itu bukan tembok, daya rambatnya itu tipis. Seperti kalian belajar IPA, suara itu merambat. Kalau dayanya tembok, bukan tembok permanen seperti itu masuk ke ruangan kami begitu. Dan itu kalau kita lagi sakit, anak saya lagi sakit itu ya, atau saya lagi sholat, atau saya lagi baca, itu mengganggu. Apalagi tiba-tiba suaranya keras, itu bukan adab penuntut ilmu yang baik. Karena ada penuntut ilmu ya sebagaimana sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Mereka takut untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita diajari kalau mau bertamu itu ke guru itu jangan assalamualaikum terus gitu. Jangan ngetuk pintu terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak adab seperti itu. Karena mungkin guru di dalam sedang di kamar mandi, atau mungkin sedang menasihati istrinya misalkan, atau sedang nyebokin anaknya. Itu sangat mengganggu begitu. Tunggu dulu. Assalamualaikum, tunggu dulu 5 menit. Pasti dengar, guru itu pasti dengar. Assalamualaikum. Itu saja diatur, apalagi kalian itu tempatnya kan masih belum terpisah. Mana kelas, mana rumah. Jadi ya harus saling pengertian begitu. Mana kelas, mana rumah. Bahkan pun kalau sudah terpisah rumah, kalian jangan diem, kalian jangan takzim itu karena guru, karena hanya ketika ada guru, tapi kalian takzim karena waktu ini adalah waktu kalian menuntut ilmu, ya manfaatkan dengan baik begitu. Malah ada yang berkata-kata kotor misalkan, itu ya kurang bagus. Bahasa-bahasa yang kurang pantas, menyebutkan lesbi atau apa, itu nggak bagus begitu ya. Kedengeran gitu. Jadi ya terutama yang sudah lebih besar atau mungkin sudah lebih tahu ya harus saling mengingatkan temannya yang lain. Seperti kelas 2 ya harus sudah ada yang begitu. Walaupun kelas 2 juga masih banyak kurangnya, 1-2 itu nggak bisa dikandani. Saya nggak tahu santri-santri seperti itu mau jadi apa ya. Sudah dibilangin, diisyaroi, ya mudah-mudahan ada masa tobatnya ya. Tidak perlu harus diingatkan oleh pengurus. Ganggu Ustaz Soleh lagi sakit, ganggu Mbak Hidal. Nah kalian kan tahu semuanya, tadi saya habis dari rumah sakit ya. Jadi ya mohon pengertiannya begitulah.
saling menjaga ya. Kalau misalkan kalian pengen berisik kan bisa nanti setelah taklim atau mungkin di kamarnya nggak apa-apa, ada waktu kalian berbincang-bincang, ada waktu kalian itu berisik, ada waktu kalian guyonan, bukan larangan, bukan, tapi ada waktunya. Kalau waktunya kalian lagi taklim ya kalian baca, kalau belum ada gurunya ya di murojaah. Masa membuka kitab menunggu ada gurunya itu, ilmu masuk itu kapan begitu ya. Guru itu hanya menyumbangkan 20% keberhasilan kalian, 80% sisanya ya kalian belajar sendiri. Ilmu apa saja, Al-Quran, Nahwu. Jangan kalian mengandalkan guru saja, nggak akan berhasil, nggak akan berhasil. Atau berhasil tapi lama sekali. Begitu. Ya setiap orang punya salah dan kami pun juga seperti itu, dididik ya, sering salah, dinasihati, terulang lagi, dinasihati lagi. Ya tapi harapan setiap guru ya santrinya itu lebih baik daripada gurunya begitu. Ya kalau kalian memang nggak paham ilmunya yang sedang kalian ingin pahami, ya sudah baca apa saja. Yang penting aku nggak menyia-nyiakan waktu yang saat ini sedang memang untuk jam taklim begitu. Bisa baca atau nulis atau baca apa saja di situ yang ada, gitu, yang tenang begitu. Ya, jadi diperbaiki lagi lah adab dan akhlak kita. Saya juga sebagai guru masih masih pelatih untuk terus sabar begitu ya. Saya awal-awal juga orangnya nggak sabaran karena dulu itu saya menjumpai santri-santri yang manut-manut perasaan saya begitu. Tapi setelah saya makin ke sini ternyata di mana-mana juga sudah seperti itu. Mungkin yang kelas 2 sudah tahu dulu bagaimana saya itu gebrak-gebrak tembok sampai bolong, sampai tak lempar sajadah. Itu dulu, tapi sekarang saya mencoba untuk bersabar karena itu juga nggak adab sebagai guru itu seperti itu juga kurang beradab. Walaupun ya terserah sebenarnya, tapi itu kurang beradab bagi guru seperti itu ya, kurang beradab begitu. Bahkan saya, kalau kalian lagi istirahat, misalkan di kelas 2 ya, kalau kalian lagi istirahat, saya itu takut untuk mengganggu kalian. Misalkan Muhammad lagi nangis, ya saya berusaha Muhammad jangan nangis di sini, tak masukkan ke kamar. Ya, atau misalkan sedang mencuci, saya sama istri misalkan lagi mencuci piring, saya mencuci piring, istri mencuci baju, ya kita tidak guyonan kayak ya, karena kalian lagi tidur ya kita menghormati kalian. Ya, saya tidak ingin kalian menghormati saya seperti kalian menghormati guru-guru besar, tapi ya saling menghormati saja, saling menjaga waktunya dengan baik. Ya begitu. Kalau sedang dijelaskan ya diperhatikan tangannya, jangan banyak main-main pulpen, jangan banyak lempar-lempar buku. Ada yang main-main ceklak saat sholat, saat lagi ngaji seperti ini itu ya kurang beradab, kurang beradab. Ya, karena saya tahu kalian sudah makin lama makin bertambah ilmu, maka sudah sepantasnya kalau orang bertambah ilmu itu bertambah akhlaknya. Orang kalau berilmu gak ada akhlaknya itu gak afdol. Orang misalkan punya ilmu banyak, bisa baca kitab, tapi di depan gurunya joget-joget, kira-kira gimana itu? Bagus gak kira-kira? Buat apa ilmunya seperti itu? Ilmu ya harus tambah adab dan akhlak. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah akhlaknya. Ingat ya, saya itu tidak ingin kalian itu pesan ini hanya untuk menghormati saya saja atau menghormati orang-orang tertentu saja. Dimanapun kalian, di pondok manapun, kalau ada guru ya dihormati selayaknya guru. Maksudnya dijaga hak-haknya begitu. Tidak harus kalian itu nunduk-nunduk jalan pakai dengkul gitu. Itu gak harus seperti itu. Akhlak yang sebenarnya ya bagaimana kalian tidak mengganggu guru kalian gitu ya. Kalau pondok-pondok yang lain ada guru datang langsung berhenti kayak gini di pondok-pondokan Jawa. Itu ya bagus kalau memang dari diri dia masing-masing, tapi kalau dipaksakan ya nggak bagus. Kalian maksudnya biasa saja sama saya teman nggak apa-apa, tapi pas pas wayai ngaji ya ngaji, wayai sekolah ya sekolah begitu. Kecuali pelajaran-pelajaran yang memang butuh ngomong keras, ya silahkan olahraga ya. Saatnya jam olahraga kalian
bengok-bengok ya silahkan, memang jam senang-senang begitu. Saat istirahat itu serah kalian. Ya, jam pelajaran ya jangan seperti itu. Ya, apalagi pelajaran agama. Pelajaran agama apakah yang ngajar cuma saya saja? Ya, ya. Jadikan ini nasihat untuk kalian. Nasihat yang sedikit diamalkan itu lebih baik daripada banyak ilmu enggak diamalkan. Ya, mungkin kalian menjadi kok berat banget yang mondok di sini ya tadi lagi. Kalian sudah sampai hadis tadi siang itu. Mungkin dapat teguran kalian jadi aduh sumpek jadinya. Dapat teguran jadi galau, aku ternyata tadi bersalah ya. Ya sabar. Iya ya, ternyata aku salah ya. Insya Allah besok memperbaiki lagi. Salah lagi, memperbaiki lagi. Salah lagi, memperbaiki lagi. Ya itu saja nasihat saya untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang lebih beradab lagi. Kalian kan semuanya insya Allah akan menjadi guru. Ya, dalam hati kalian, enggak usah, aku nggak pengen jadi guru. Nah, jangan seperti itu ya. Walaupun kalian pekerjaannya apapun, sesibuk apapun, kalian itu harus ada niatan, aku pengen jadi guru yang ngajari 1-2 anak saya, 1-2 tetangga saya. Itu baru namanya kamu mondok ada oleh-olehnya. Kalau mondok gak ada oleh-olehnya ya sama sekali nggak dijaga, sama sekali nggak ngajar. Wirid sudah nggak dibaca, sholat jamaah itu sudah nggak dijaga, adab sudah nggak dijaga, lupa sama gurunya, lupa menghormati guru yang lain. Udah, hubungan kita itu pas di pondok saja Ustaz, setelahnya ya kamu sama aku biasa saja. Nah itu yang terjadi di sebagian pondok pesantren, mungkin juga di sini, mungkin ya, tapi kalian insya Allah tidak seperti itu ya. Adab kalian ketika sudah nggak sama guru yang mendoakan guru kalian gitu, kalau ingin ilmu kalian berkah begitu ya. Apapun pekerjaan kalian, kalian dianggap sukses kalau pulang dari pondok kalian bisa ngajari abadasa, kayak ngajari tajwid ya. Di sini kalian diajari banyak sekali, bahkan kalian mau diajari nahwu nanti kelas 2, harapannya itu bisa lebih baik dari kelas 2 begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kemungkinan untuk jadwal ta'limul muta'alim kembali lagi ya, karena ternyata ketika ta'limul muta'alim dijadikan di pagi itu terlalu siang selesainya dan repot begitu. Jadi kembali lagi seperti semula, mungkin pagi tidak ada ngaji ta'limul muta'alim, nanti mungkin bisa disampaikan ke kakak kelas kalian ya. Ya, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.